Menyambut Milad ke-11 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Inilah Rosi Goes to Campus. Kita sambut Rosiana Silalahi. Halloween Jakarta. Halo. Halo cewek-cewek. Kamu jomblo ya? Halo cowok-cowok. Kamu juga jomblo ya? Aku juga. Wih Jakarta, I love you. Hari ini, seperti juga yang biasa Rosi Goes to Campus lakukan di banyak kampus, dan ini adalah kampus ke berapa ya? Saya juga udah gak hafal tau gak saking banyaknya. Lebay. Saya merasa berkewajiban untuk menjadi bagian dari teman-teman mahasiswa, menjadi bagian dari yang memotivasi teman-teman mahasiswa, yang memberikan semangat dan memberikan inspirasi melalui sahabat-sahabat Rosi yang hadir malam hari ini. Inilah Bapak Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan. Pak Gita, apa kabar? Baik, Baik Mbak ya. Rosi. Halo Wian, Seru ya? selamat ulang tahun ke-11. Keren-keren. Halo Pak Rektor, terima kasih atas kesempatan ini dan Rosi. Sama-sama, Pak Gita ini tadi jalan terus, ya kan? Tadi pagi juga nggak salah saya baca ke Bogor ya? Di IPB. Ya. IPB, pokoknya jalan ke pasar, kasih, ya beneran ini ke pasar, biar ganteng-ganteng gini juga ke pasar. Pak Gita ini ya, Pak Gita ini, sekarang aja kelihatannya gini, kita tanya dulu, sebenarnya cita-cita awalnya Pak Gita apa? Mau jadi musisi. Musisi. Ya. Tapi dimarahin oleh ibu saya. Oh, karena? Karena karir sebagai musisi kurang menjanjikan. Waktu itu katanya ya? dia. Terus gimana? Waktu itu suasana hati Pak Gita dengar ultimatum dari ibu gimana? Sangat jatuh hati. Jatuh
Kecil hati. Kok jatuh hati? Sangat sedih. Dahsyat, jadinya itu Kecil saya hati. kecil hati. Iya. Nih agak nervous di sebelah Rosi nih. Karena malam ini kita jomblo. Iya. Pak Gita, jadi waktu itu kecil hati karena nggak boleh jadi musisi. Then apa? Pak Gita apa dalam kemudian pergolakan apa yang Bapak rasakan habis itu? Pergolakannya beberapa minggu, tapi dalam beberapa hari saya udah harus ngambil keputusan untuk mengambil studi yang lain, dan waktu itu yang paling populer adalah akuntansi. Akuntansi. Ya. Siapa di sini akuntansi? Terus ya udah, jadinya saya ngambil kelas akuntansi banyak sekali, dan itu di tahun keempat. Jadi saya berubah studi dari musik ke akuntansi. Tahun keempat saya ngambil akuntansi, tahun kelima saya ngambil akuntansi juga, akhirnya lulus dengan S1. Oke. Jadi untuk S1 saya perlu 5 tahun. Kenapa Pak Gita mau melakukan sesuatu yang sebenarnya Pak Gita tidak sukai atau lebih karena mengikuti keinginan orang tua, ibu dalam hal ini? Mothers are always right. Ibu selalu betul. Jangan debat sama seorang ibu. Jangan debat dengan seorang ibu. Pak Komar, tolong dengar itu. Ibu dalam kurung istri. Oke. Para lelaki jangan berdebat dengan ibu dalam kurung istri. Ya kan? Siap. Ya, jadi gak ibu doang, istri juga. Oh gitu ya Pak ya. Jadi memang Bapak mendengar apa yang dikatakan ibu, terus memilih tidak masuk sekolah musik tapi akuntansi. Terus perubahan apa yang terjadi pada seorang Gita Wirjawan? Oh banyak, jadinya lifestyle saya berubah, cara berpikir saya berubah, yang tadinya agak sangat artistik, terus harus lebih terstruktur, debit, kredit, profit and loss, terus jadinya harus lebih terstruktur, dan itu perlu waktu. Dan adaptasinya, alhamdulillah saya bisa melakukan adaptasinya dan lulus dengan gelar S1-nya. Terus bablas, saya ngambil CPA, Certified Public Accountant, saya ngambil MBA, saya ngambil MPA, saya ngambil CFA, semuanya lulus. Tapi itu nggak pernah ada di benak saya dari kecil sampai saya umur mungkin 21. Karena saya cita-citanya waktu itu mau jadi Jimi Hendrix atau Miles Davis atau tokoh-tokoh legenda lah yang saya sangat gemari, tapi ya itu dahsyat perubahannya. Tapi alhamdulillah bisa, dan itu karena saya sangat mengikuti advice dan amanah dari ibu saya. Ya. Kesulitan apa atau pengalaman yang Pak Gita rasa terburuk seperti apa yang pernah Pak Gita alami, tapi justru sekarang Pak Gita merasa, oh that's the best experience that I've ever had. Tapi waktu dulu merasa, waduh ini udah paling gila dan paling jahat, tapi justru itu sebenarnya paling berarti sekarang. Yang mungkin salah satu yang paling sulit yang saya harus lewati itu adalah sewaktu saya berangkat ke Amerika. Saya ke Amerika dari India, lulus SMA, usia 17 tahun, saya dapat beasiswa musik. Terus, makasih. Tapi beasiswa musiknya tuh nggak penuh, nggak 100%. Jadinya sisanya tuh saya harus memenuhi sendiri, dan saya cuma dibekali oleh orang tua saya itu mungkin sekitar $3.000. Ya, dan uang sekolah itu mungkin kurang lebih $15-20.000, belum living expenses dan segalanya. Dan itu adalah bekal atau modal yang diberikan ke saya oleh ayah saya, dan saya nggak pernah minta lagi. Dan saya survive di Amerika selama 12 tahun. Wow. Jadinya saya nggak pernah. Tunggu, $3.000 masa itu dan that's it? That's it. Nggak minta-minta lagi? Nggak, karena saya nggak berani minta, karena ayah saya tuh pas saya tingkat 1, itu ayah saya mau pensiun dari WHO, dan dia udah harus pulang dari Bangladesh, dan kalau beliau harus, ayah saya tuh almarhum harus menyekolahkan saya, dia harus jual rumah, harus jual macam-macam, dan itu saya sangat tidak mengikhlaskan. Jadinya saya bilang ke ayah saya, ya udah
biar saya coba, akhirnya saya kerja part time 30-40 jam per minggu di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, bahkan kalau summer saya kerja itu mungkin 50-55 jam per minggu selama ngambil sekolah yang normal. Dan itu macam-macam yang saya kerjain, ya bersihin tinja, cuci piring. Seriously? Oh ya, apapun saya kerjakan, ya dalam batas normal. Oh ya, maksudnya even Yang wajar. pekerjaan-pekerjaan yang Iya. kalau kita mungkin nggak mau gitu karena Betul. jorok, karena janitor Iya. gitu kan. Jadinya saya main piano di klub, saya cuci piring, saya jadi supir, saya jadi tour guide, saya jadi operator, saya macam-macam lah saya kerjain. Tapi alhamdulillah setelah 12 tahun saya bisa cerita ke orang tua saya bahwa dengan modal bapak yang kurang lebih $3.000 kayaknya IRR-nya cukup tinggi. Internal rate of return. Jadi return on investment-nya ayah saya itu cukup tidak rendah. Nah, itu mungkin banyak fase-fase hidup saya yang memberikan perspektif yang agak cukup membentuk karakter saya. Tapi saya rasa ya Pak Gita ya, jarang sekali ada anak di usia itu umur berapa sih Pak Gita? Saya rasa 18, 19, 17 tahun waktu itu berangkat ke luar negeri, hanya dikasih sejumlah uang, habis itu menyatakan komitmennya nggak akan minta uang lagi pada orang tua, karena kalau minta lagi orang tua akan jual rumah, jadi lebih baik dia yang kerja untuk dirinya sendiri. Saya rasa umur segitu luar biasa dimiliki oleh seorang anak, ya Pak. Kita biasanya umur segitu pasti bawaannya, Pak minta, Bu minta, ya nggak? Kalian gitu nggak? Jadi tapi saya yakin pasti ada di antara kita yang juga memiliki sikap seperti itu, dan saya salut sekali. Saya salut untuk Pak Gita di masa mudanya, dan juga pasti saya yakin teman-teman di UIN ini juga ada yang begitu. Termasuk pernah menjadi waitress di McDonald. Enggak di McDonald, di kafetaria. Kafetaria. Saya masak ayam, bikin pizza, bikin hamburger, semuanya saya tahu waktu itu. Oh, apa yang melatar belakangi Bapak Gita Wirjawan sehingga balik ke Indonesia, padahal Bapak sudah bagus kerja di luar negeri? Sederhana, saya cinta negara saya. Kadang-kadang kita cinta dan have no reason ya. Apa alasannya? Atau apakah mencintai itu harus ada alasan? Kalau hidup di Bangladesh selama 2 tahun, kita sangat bisa mengapresiasi Indonesia. Kalau hidup di India selama 3 tahun, kita sangat bisa mengapresiasi Indonesia. Tinggallah di tempat-tempat yang lebih buruk daripada Indonesia. Dan Pak Gita sudah melalang buana ke mana-mana gitu ya, sudah mendapat posisi yang luar biasa di perusahaan ternama, tapi memilih kembali dan bilang mencintai Indonesia. Saya sih merasa gini, bagaimana orang yang sudah melalang buana kemana-mana tapi tetap merasa dia bagian dari Indonesia dan tidak pernah berhenti mencintai Indonesia. Dari mana rasa itu bisa ada? Ya, tadi Pak Gita udah bilang ya karena di Bangladesh, tapi apa ya, pasti harus ada dari dalam yang membuat cinta itu nggak pernah padam untuk Indonesia. Akar saya tuh di Indonesia. Ayah saya, ibu saya, keluarga saya itu dari Indonesia. Jadinya itu saya rasa alasan utama untuk saya balik ke Indonesia. You never leave your roots. Jangan pernah meninggalkan akar. Nah Pak, saya ingin Bapak berbagi sama teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Sekarang ini kan nggak hanya sebentar lagi, tapi sebenarnya kita sudah menghadapi kompetisi yang luar biasa ketatnya. Pak Gita sendiri mengalami itu, and Bapak bisa melalui kompetisi dan lahir sebagai seorang pemenang. Bagaimana sih teman-teman UIN ini bisa memiliki satu semangat juang, standard of competence, standar kompetensi, supaya dalam setiap perjuangan selalu punya semangat untuk berkompetisi, selalu mau keluar sebagai yang terbaik. Apa yang harus mereka miliki? Pemuda Indonesia tuh ibarat sungai yang mengalir deras, penuh dengan gelora. Dan itu harus dibangkitkan atau lebih bangkit lagi. Dan saya percaya kalau kita lebih bisa bangga berbangsa, itu saya sangat percaya
kita sangat bisa meletakkan Indonesia di level yang lebih tinggi. Nah, kalau saya keliling di kampus-kampus itu saya sangat bisa merasakan bahwa kebanggaan berbangsa kita sudah ada. Tapi mungkin masih ada adik-adik yang belum tahu kebesaran kita tuh berapa. Dan masih banyak yang ada unsur keminderan karena mereka tidak mengetahui bahwa Indonesia ini sudah jauh lebih besar daripada negara-negara tetangga kita. Nah, itu yang sangat perlu diedukasi. Dan saya rasa ini modal utama untuk adik-adik kita, karena masa muda kita ini nggak lama, dan pembentukan karakter di masa muda kita ini penting sekali. Jadi kalau pembentukan karakter kita itu penuh dengan titik terang, berkilau, itu ngefek banget ke masa depan. Tapi kalau nggak berkilau, itu tidak akan ngefek dengan titik terang yang kita inginkan. Jadi ini penting untuk kita memberikan semangat sebanyak mungkin, sesering mungkin ke adik-adik di seluruh kampus termasuk UIN, agar mereka tuh lebih tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang ekonominya sudah sebesar 10.000 triliun rupiah tahun lalu, 4 kali lipat dari ekonomi Malaysia, 5 kali lipat dari ekonomi Singapura, 2 kali lipat dari ekonomi Saudi Arabia, dan beberapa kali lipat dari negara-negara bule yang sampai sekarang kita masih seringkali minder. Nah, ini nggak perlu. Ini udah bukan waktunya untuk kita minder menghadapi kawan-kawan dari manapun. Kita sudah ekonomi nomor 15 di dunia. Insya Allah tahun 2020 kita akan menjadi ekonomi nomor 10 di dunia. Insya Allah begitu jomblo dan jomblowati ini berusia 40 atau 20 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar nomor 5, 6 atau 7 di dunia. Betul. Jadi ya nambahin apa yang dikatakan Pak Gita ya, bahwa sebuah prediksi ekonomi mengatakan Indonesia akan tumbuh sebagai negara nomor 5 terbesar di dunia, dan itu berapa tahun lagi katanya Pak? 20 tahun lagi. 20 tahun lagi, dan itu jika itu terjadi, maka teman-teman yang hadir atau duduk di UIN ini adalah Anda akan duduk sebagai para pengambil kebijakan, para pemimpin nasional. Satu lagi narasumber sahabat Rosi yang akan Rosi ajak berbagi di sini. Ia juga punya prestasi tersendiri, tapi karakternya jauh berbeda dengan karakternya Pak Gita. Gak apa-apa, supaya semuanya berwarna. Siapakah dia? Saya panggilkan, musiknya mana? Inilah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama. Tapi ya Pak, tapi memang Pak Ahok ini karakternya tuh meledak-meledak ya, spontan, terus bisa dibilang panasan, meskipun Pak Ahok selalu bilang sama saya, gua ini udah lebih jinak daripada dulu waktu di Belitung, udah lebih jinak. Nah Pak Ahok, biar gini-gini tahu nggak, ini juga termasuk sama Pak Gita, sangat mendengar nasihat ibu, sangat mendengar nasihat ibu, seorang yang sangat mendengar seorang ibu. Nah, kan dulu sebenarnya kuliah di Trisakti, ya kan, ceritaan pada teman-teman pengalaman Pak Ahok nih, kuliah di Trisakti, kembali ke mana, Belitung Timur, lalu mendirikan perusahaan, frustasi dengan birokrasi di Belitung Timur dan mau lari ke luar negeri, betul ya? Nah, ceritakan bagaimana waktu itu pengalaman yang begitu berat, mau keluar negeri tapi kemudian akhirnya bisa bertahan, ceritakan, share ke teman-teman. Ya, sebetulnya sih saya waktu udah kuliah memang diwajibkan pulang. Jadi tiap kali liburan pasti pulang. Karena bapak saya selalu katakan sama ibu saya, kamu bukan pindah Jakarta, tapi tugas sekolah ke Jakarta. Bapak saya itu ingin saya jadi dokter sebetulnya. Karena di kampung saya kalau orang sakit itu tidak ada dokter zaman itu. Dan jalannya jelek. Nah tapi waktu kuliah mau masuk UI susah, gak keterima. Oh. Jadi mau masuk ITB juga tidak diterima.
Oh. Jadi akhirnya saya dimasukkan ke UKI, kedokteran. Kuliah seminggu, Trisakti lulus geologinya. Saya pikir model saya jadi dokter bisa ketinggalan gunting di dalam perut ini. Jadi saya kabur ya seminggu 7 bulan tidak ditegur bapak saya tuh. Karena saya masuk ke geologi, tapi setelah lulus saya diminta pulang. Nah pulang kita dirikan perusahaan, sama bapak saya tuh nggak gitu ketemu. Akhirnya ibu saya bilang tidak mungkin satu kapal 2 kapten, kamu sekolah lagi. Tapi emang Pak Ahok ini begitu, dia kalau ngomong ya memang apa adanya, lugas gitu kan. Nggak mau kerja, sikat gitu kan. PNS. Enggak, dulu sering semir sepatu soalnya. Dulu apa? Sering semir sepatu. Oh iya, makanya jadi ngomongnya sikat melulu. Sikat ya kan. Gini, saya salah satu juga ceritakan Pak Ahok, memang orang ini, beliau ini nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur, termasuk dengan terang-terangan mengatakan ada yang nanya, sebagai politisi Gerindra, bagaimana kalau misalnya sebagai wakil gubernur Anda akan disusupi oleh kepentingan-kepentingan partai politik. Orang kan sekarang kepercayaan pada partai politik itu menurun. Tapi Anda sendiri dengan tegas mengatakan enggak, begitu saya masuk ke dalam jajaran birokrasi, maka pengabdian pada partai itu berhenti. Karena pengabdian Anda pada rakyat, begitu ya. Anda nggak mau jadi jubir partai, dari jadi juru kampanye partai, terima orang-orang Gerindra paling males katanya ya. Tidak juga sih. Saya hanya katakan kepada partai waktu mau merekrut saya mendampingi Pak Jokowi, saya katakan saya tidak bisa masuk ngurusin partai. Jadi kalau orang partai mau menang, mau memanfaatkan suara, ya ikutin cara kami. Kami akan bekerja sebaik mungkin. Toh partai sudah dapat nilai ketika mencalonkan kami tanpa meminta uang. Itu sudah satu nilai. Nah kalau nanti kami diperalat lagi untuk cari uang untuk partai, partai akan rusak. Tapi kalau kami bekerja dengan baik, nanti orang akan tahu partai Gerindra ini baik. Nah sehingga kalau orang Gerindra mau menang, ya jangan nyogok rakyat. Ya Anda harus bisa mendidik rakyat memilih yang betul gitu. Nah, jadi saya diundang misalnya di pengarahan kepada caleg-caleg gitu. Ya saya bicara keras saja, saya bicara apa adanya. Kalau Anda menyogok rakyat, nanti Anda begitu jadi, Anda akan babak belur. Karena yang milih menuntut, yang tidak milih pun ngaku memilih. Ya bonyok. Jadi dua narasumber sini kalau teman-teman bisa lihat ya benang merahnya Pak Gita, Pak Ahok. Masing-masing dengan caranya sendiri tapi satu loh yang saya lihat. Semuanya itu memiliki semangat untuk tunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Gak pernah menyerah. Pak Gita, Pak Ahok semuanya memiliki di masa mudanya yang membentuk beliau sampai sekarang itu punya semangat untuk gak akan pernah berhenti. Dan menunaikan apa yang memang sudah jadi kewajibannya. Pak Gita, Pak Ahok, salah satu tamu kita last but not least, saya juga ingin mengenalkan pada Pak Gita dan Pak Ahok adalah seorang penulis buku. Ia adalah putra dari seorang supir angkot di kota Batu, Malang. Jangankan bermimpi soal mainan, bermimpi soal buku, kamar tidur sendiri aja nggak punya. Tetapi anak supir angkot di kota Batu Malang ini mampu memiliki daya juang yang luar biasa sampai kemudian dia bisa ke IPB dan bekerja sebagai eksekutif di Nielsen New York, Amerika Serikat. Dia adalah penulis dari kota Apple ke Big Apple dan sekarang filmnya sudah diputar di bioskop 9 Summers and 10 Autumns. Inilah Iwan Setiawan. You see out there, this is New York. New York is a very big city. Do you know how many people would kill for that job? Do you realize what you're just doing? Keren. Saya tiga tamu saya ini, tiga sahabat saya ini mengajarkan saya malam hari ini ya satu hal, bahwa sebenarnya latar belakang kita itu memang sedikit membentuk kita, tapi bukan yang menentukan masa depan kita. Karena sebenarnya adalah masa depan itu ada di diri kita masing-masing. Mas Iwan, I love this book.
Eh, saya nulis buku ini untuk keponakan-keponakan saya. Biar keponakan-keponakan ini tidak terdiskonek sama histori keluarga. Seperti anak-anak alay-alay yang ada di sini, saya pengen gamparin ponakan-ponakan saya dengan buku saya. Ponakan saya hidupnya udah enak, saya bilang sialan banget hidupnya udah enak gitu ya. Abis itu bergadget, abis itu taunya Om Iwan pernah jadi director di New York. Oh kakeknya bukan lagi supir angkot. Tapi mereka nggak tahu perjuangannya kayak gimana. Akhirnya saya yang 13 tahun jadi statistician, akhirnya nulis, saya pengen menuliskan sejarah keluarga buat ponakan saya. Tapi don't make me cry gitu. Ibu saya tuh orang yang sialan banget. Maksud saya incredibly brilliant. Ini orang yang menyelamatkan saya lewat kesederhanaan. Orang yang menyelamatkan saya lewat keprihatinan, dan itu yang membuat hidup saya indah gitu ya. Bahwa saya appreciate sesuatu, dan itu yang saya kampanyekan buat anak-anak muda sekarang ya. Anak-anak muda yang hidupnya udah enak, yang udah instan sekali, yang semuanya pengen serba cepet, sukses pengen langsung cepet. Gak ada caranya kayak gitu, berjuang saya bilang gitu. Ibu saya mengajarkan kepada saya bahwa hey, perjuangan, kebahagiaan itu bakal terasa lebih manis kalau diraih dengan berdarah-darah. Bahwa dulu kalau waktu kecil ya it's very painful gitu ya. It's very painful. Saya benar-benar I'm so touched ketika baca bahwa kita memang nggak bisa memilih masa kecil kita gitu. Dan kita harus terima itu, tapi bukan berarti habis itu kita jadi gerung-gerung, frustasi, jatuh. Justru masa yang susah itu membentuk seorang Iwan Setiawan. Itu saya pikir perayaan hidup. Saya dulu waktu masih anak muda, masih alay kayak gini, malu ditanya bapaknya kerja apa gitu ya. Malu karena bapaknya ini kan supir dan angkot. suka diremehkan orang gitu ya. Bapaknya kerja apa? Supir angkot. Orang selalu di Indonesia seperti itu. Lu ke mall pakai baju beda udah direndahkan gitu. Apalagi bilang saya anak supir angkot. Saya dulu, dan I was stupid as a young man, I was stupid gitu. Akhirnya kalau ditanya bapaknya kerja apa pas kuliah gitu, bapak saya kerja swasta gitu. Tapi justru, tapi nggak bohong gitu ya, swasta. Tapi I have something ya, bahwa hey you know what, semakin saya diremehkan orang, semakin saya pengen maju. Wow. Bahwa, tapi saya pikir gini, the point is ibu saya nggak pernah merasakan hidup susah. Itu penderitaan. Iya. Ibu saya bilang hidup ini perjuangan. Wow. Ibu saya bilang gini, ya harus berani hidup susah untuk hidup bahagia. Nggak langsung hidup bahagia, harus berani hidup susah. Dan saya percaya betul itu, bahwa kebahagiaan tuh bakal lebih manis kok kalau diraih dengan perjuangan yang sepenuh hati. Seperti bapak saya, let me tell you, 40 tahun di jalan untuk nunggu anak-anaknya kuliah. 5 orang anaknya kuliah, tapi bapak saya buktiin, regardless mau kerja apapun ya, mau jadi rektor, mau jadi sopir angkot, mau jadi satpam. I totally agree dengan bapak-bapak di sini bahwa totalitas tadi bapak saya ngebuktiin 40 tahun di jalan, akhirnya semua anaknya kuliah, 5 orang. 2 anaknya S2 gitu. Ibu saya nih gak lulus SD, bilang anak-anaknya harus kuliah. Saya pikir ini orang gak tahu diri nih. Saya bilang, suami supir angkot, anak-anaknya harus kuliah. What the hell, saya bilang gitu. Habis itu saya tanya ibu saya gini, Bu kenapa anak-anaknya harus kuliah? Ibu saya bilang kayak gini, Wan, hidup saya udah susah, udah sengsara. Jangan sampai anak-anak saya hidup sengsara kayak ibu. That's it, very simple. Abis itu ibu saya gini, caranya gimana sekolah? Apalagi yang lu punya selain pendidikan? Apalagi yang lu punya selain buku-buku? Abis itu saya suka godain ibu saya. Bu, ini anak-anak perempuan 4 kenapa gak disuruh kawin sama orang kaya? Saya bilang gitu, beres masalah, ditanggung sama suaminya. Tapi ibu saya punya dignity, ibu saya punya harga diri. Ibu saya bilang gini, Wan, biar anak-anak perempuan ini mandiri. Biar anak-anak perempuan ini kalau minta duit ke suami gak dimarahin dulu seperti ibu. Dan ibu saya kejar itu cita-citanya. Dan itu yang menyelamatkan anak-anaknya. Dan itu yang saya bawa ke kampus-kampus, saya keliling kayak Rosi juga ya. Kita jatuh cinta ke kampus, spiritnya luar biasa. Dan saya tuh gatel lihat anak-anak muda yang masih lemes-lemesan seperti ini gitu ya. Seriously, saya ke kampus tuh buat gamparin anak-anak ini. Saya tanya, yang baca Pramudia Anantatur siapa? Coba ngacung.
Berapa orang dari sini? Wih, keren. Wih. Ini UIN keren loh, rektornya keren soalnya. Saya sering ke kampus-kampus, saya lihat anak-anak ya di Indonesia. Baca Pramudia tuh dikit banget. Saya pikir gini, anak muda yang keren itu bukan yang gaya-gayaan keluar masuk mall, and then otaknya kosong. Suka contoh gaya, tapi contoh gayanya Justin kayak gimana, Justin Bieber, and then Selena Gomez gayanya kayak gimana. Contoh gayanya, tapi mereka nggak tahu, misalkan pang, nongkrong, tato gitu. Nggak tahu buku apa yang mereka baca, nggak tahu mereka ke Barnes and Noble beli buku gitu ya. Saya punya keren yang baru tuh bukan gaya-gayaan lu keluar masuk mall and then bangga gitu. That's emptiness, saya bilang gitu. Keren sekarang menurut saya, anak-anak muda yang punya intelektualitas. Keren sekarang, saya pikir. Saya tuh pengen gini, Rosi. Saya pengen lihat anak-anak muda ya di busway, nongkrong di pinggir jalan, makan Indomie, bawa buku satu, nunggu sama baca, nggak texting, SMS. Saya pengen melihat, karena saya dulu di New York suka sendiri ya. Saya pengen banyak anak-anak muda nongkrong di kafe nggak ngobrol aja, tapi duduk baca Pramudia Anantatur. Itu seksi menurut saya. Sebelum saya memperkenalkan teman-teman mahasiswa berprestasi di sini, saya mau tanya, Pak Ahok, nasionalisme untuk Pak Ahok apa sih? Saya kira kita bisa terjemahkan masing-masing gitu ya. Kalau bapak saya sih mengatakan begini, tugas kita itu tadi, nasionalisme ya kita wujudkan cita-cita para proklamator. Salah satu yaitu wujudkan keadilan sosial. Jadi kalau kita kasih perumpamaan begini, kalau kita masuk ke UIN ini kalau digebukin, dirampok, lalu karena ada Pak Rektor kita dibantuin, itu namanya bantuan sosial. Jadi kalau kita jamin siapapun masuk ke sini, tidak ada yang digebukin dan dirampok, itulah keadilan sosial. Makanya sila kelima kita itu keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Jadi BLT itu salah tuh Pak, mesti lapor Pak Presiden. Udah. Ini loh, seneng banget loh. Ampun deh. Pak Gita, nasionalisme. Sesuatu yang kata orang abstrak, sebenarnya kita melakukan banyak hal yang bersifat nasionalisme setiap hari. Tapi apa nasionalisme untuk seorang Gita Wirjawan? Kalau saya bilang itu tercermin dalam kebanggaan kita. Kebanggaan kita yang bermuara dari pembungkusan kesejahteraan yang penuh pemerataan. Dan tentunya pengguliran proses demokratisasi. Dan juga kesinambungan pluralisme, dan ini harus bisa dibungkus dengan apik dan diproyeksikan ke siapapun di planet ini dengan prinsip bahwa kita tidak akan terkooptasi oleh siapapun di luar Indonesia. Jadi kita nggak boleh geser dari prinsip bahwa yang penting untuk rakyat kita, untuk kepentingan kesejahteraan yang kental dengan pemerataan itu tidak boleh terkooptasi. Yes. Dan itu akan sangat menjadi sumber kebanggaan kita. Iwan Setiawan, nasionalisme untuk kamu? Dulu di rumah saya nggak pernah ngomongin nasionalisme, ngomongin makan aja susah gitu. Apalagi ngomongin nasionalisme, tapi along the way ternyata bapak saya tuh nasionalis sekali. Ibu saya orang yang nasionalismenya tinggi gitu loh. Bikin hidupnya jauh lebih baik dari hari ini. Yes. Itu menurut saya nasionalisme. Yes. Bikin hidupnya jauh lebih baik daripada hari ini. Dan satu lagi, setelah saya di Amerika saya suka gini. Saya tuh bangga jadi Indonesia. Padahal dulu saya bingung ngapain bangga dari Indonesia gitu. Saya bangga ketika saya di New York, saya datang itu ya. Oke lah pertama kali saya datang orang selalu, saya ngomong bahasa Inggris. Karena gak pernah berpendidikan di sana Pak. Setiap ngomong bahasa Inggris saya bilang gini. Saya ngomong orang selalu gini. What did you say? Pardon me? Would you repeat again? Kenapa? Gak ada yang ngerti gitu. Oh gak ada. Arek Malang soalnya. Arek Malang. Abis itu tanya, where did you graduate from? Bogor Institute of Agriculture. Orang bilang, where the hell is that? Gitu. Tapi again, setiap kali saya diremehkan orang, semakin saya pengen maju. Saya pengen buktiin ini yang kecil dekil dari Indonesia bisa compete di Manhattan, bisa compete di Nielsen Consumer Research New York gitu ya. Dan itu yang membuat saya bangga. Anak muda sekarang suka minder ngeliat bully aja. Gua
iya deh, bule selalu lebih pinter, selalu lebih ini gitu. No, percaya, otak kita sama. Anak-anak di Batu dengan anak-anak muda di New York udah sama sekarang. Google, Steve Jobs, internet udah bikin anak-anak muda di Batu, di Paris, di Manhattan itu sama. Yang akan membedakan intelektualitasnya. Nasionalisme jadi anak-anak muda yang intelek. Oke, kita sudah hampir di penghujung acara. Saya berharap kita semua, buat saya memang nasionalisme itu nggak usah abstrak-abstrak. Apa yang kita lakukan, apa yang Rossi lakukan dari kampus ke kampus untuk menjadi bagian yang memberikan semangat bagi kita semua untuk tidak pernah berhenti mencintai Indonesia, itu adalah nasionalisme untuk saya. Sebelum saya berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Rektor UIN Syarif Hidayatullah dan saya ingin memanggil Profesor Komarudin Hidayat untuk naik ke atas panggung. Siapkan 1 menit last message, pesan terakhir untuk teman-teman. 1 menit aja. Closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu saya ulangi lagi ya, saya senang dengan kehadiran 4 rekan saya. Ini masing-masing punya kehebatan yang pasti memberi inspirasi pada kita. Saudari Rossi, seorang aktivis yang selama ini bergerak dalam bidang penyiaran, tapi go beyond, sehingga dia ini orang yang resah, yang selalu kreatif, yang galau, tapi menghasilkan satu relasi produktivitas yang luar biasa, gitu kan. Jadi kawan-kawan UIN yang selama ini mulai merintis karir di dunia presenter ya, dia ini bermula dari sana, tapi rupanya sekedar sebagai ampiran saja, gitu kan. Terus bermetamorfose. Yang sulit itu masuk Jakarta. Sekali Anda bisa masuk Jakarta, kalau Anda kreatif, punya moral, akhlak, punya kreativitas, semangat. Aduh, begitu banyak. Tiap hari Jakarta membuka 1001 pintu sukses. Persoalannya Anda nggak mau masuk, gitu kan. Gitu. Peluang begitu banyak, gitu. Tapi apa? Wa maladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan tanpa dijemput dengan jerih payah dahulu. Gitu. Oke, makasih. Terima kasih. More or less. Ada yang tahu siapa Tenzing Norgay? Dialah yang membawa ranselnya Edmund Hillary yang mendaki puncak Everest. Rossi, saya, Ahok, Iwan, Pak Rektor, kitalah Tenzing Norgay, kalianlah Edmund Hillary. Ilangin keminderan. You are bigger than who you think you are. Bangga berbangsa. Thank you Pak Gita. Pak Ahok. Saya cuma mau pesan, kalau kita suka mengkritik pejabat, ngeritik pemerintah, kalau kita bilang republik ini tidak baik, itu setengah dosa kalian yang tidak mau masuk ke politik. Iya, jadi kalau namanya politik demokrasi itu, kalau yang baik tidak mau masuk, maka yang jahat lebih banyak di dalam. Nah, kalau ditanya, apakah kita bisa berhasil atau tidak? Saya ingat guru agama saya juga Pak Rektor. Katanya apa? Manjada wajada. Satu hal yang saya pelajarin dalam hidup saya, perjalanan hidup saya mengajarkan kepada saya bahwa New York bukan tentang mimpi buat saya, tapi perjalanan menembus batas ketakutan. Wah. Bahwa saya tidak bisa memilih masa lalu saya, tapi masa depan itu kita sendiri yang bisa melukiskannya. Saya bilang, anak-anak muda, ini saatnya melukiskan masa depan kalian, bikin hidupnya lebih indah, bikin hidupnya lebih berarti sekarang. Thank you Iwan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pak Gita, Pak Ahok, Iwan Setiawan, Pak Rektor kita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Thank you so much. Thank you Pak Ahok. Yuk, tepukannya nggak boleh berhenti untuk malam
yang penuh inspirasi untuk narasumber kita. Simpenin bebek gua ya. Saya yakin saya akan mendoakan kalian semua. Kalian akan menjadi wajah Indonesia yang membanggakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uin Syarif Hidayatullah, I love you. Yang salah, bilang diriku yang beda, bilang diriku yang gila, siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang. Well, there you go again. Siapa bilang diriku yang salah, bilang diriku yang beda, bilang diriku yang gila, siapa bilang, siapa bilang. Siapa bilang diriku yang salah, bilang diriku yang beda, bilang diriku yang gila, siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang. Siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang.